Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, senyum ceria setiap saat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah, masih semangat sayang ya? Baik, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas perubahan wujud benda. Ananda Soleh dan Soleha, seperti biasa sayang, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menyebutkan contoh perubahan wujud menguap. Nah, hari ini kita akan mencari tahu seperti apa sih wujud menguap itu. Seperti apa sih contohnya? Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan proses pengembunan. Nah, kemudian yang ketiga, memasangkan waktu dengan gambar jam yang sesuai. Jadi, nanti Ustazah akan siapkan jamnya. Kemudian Ananda akan menentukan pukul berapa sih waktu yang ditunjukkan pada gambar jam. Nah, kita mengingat kembali ya nak, perubahan wujud yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah ada perubahan wujud melebur dan membeku. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud menguap dan mengembun. Bagaimana sih perubahan wujud menguap itu? Sudah ada yang pernah lihat perubahan wujud menguap? Oke, perhatikan gambar. Ada apa ya dengan gambar pakaian yang sedang dijemur ini? Nah, perhatikan. Pada saat kita menjemur pakaian yang basah, di bawah sinar matahari, lama-kelamaan pakaian yang kita jemur akan mengering. Nah, proses ini namanya adalah proses penguapan, perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Jadi pada saat kita menjemur pakaian, air yang ada terkandung di dalam pakaian lama-kelamaan jika terus disinari oleh panas matahari akan berubah wujud menjadi gas. Kemudian akan menguap. Nah, menguap ke udara sehingga membuat pakaian menjadi lebih kering karena kandungan airnya sudah menguap. Kemudian contoh yang kedua, proses penguapan. Nah, pasti sering lihat bunda memasak air di dapur ya. Nah, pada saat airnya akan mendidih, ada yang selalu perhatikan bahwa ada muncul gelembung-gelembung. Nah, gelembung tersebut berisi gas. Jadi, pada saat panci menerima panas api dari kompor, lama-kelamaan akan muncul gelembung. Gelembung berisi gas tersebut akan menguap ke udara. Disebut dengan proses penguapan. Jadi, jika lama-kelamaan
Air dari panci tak jika tidak ditutup, maka akan habis sayang jika dipanaskan terus-menerus. Jadi, kesimpulannya, proses penguapan adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas akibat adanya pemanasan, baik itu dari sinar matahari maupun dari si panas kompor. Oke, yang kedua, perhatikan gambar berikut. Masya Allah, jika melihat gambar 1 dan gambar 2, kira-kira gambar apa ya ini? Ya, jadi ini adalah gambar pengembunan. Nah, untuk gambar pertama ini biasa kita lihat di pagi hari. Di dedaunan ada bulir-bulir air. Nah, dari mana sih asalnya? Nah, kita akan cari tahu. Kemudian untuk gambar yang kedua, ada tutup teh. Nah, apa yang terjadi dengan tutup teh ini? Kenapa tiba-tiba ada bulir air di sana? Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat proses pengembunan itu terjadi secara alami. Pada gambar pertama ya, dari udara, dari uap, kemudian mengalami pendinginan menjadi bulir air. Jadi karena ada angin, karena ada udara, kemudian kondisi di malam hari itu dingin, makanya pada saat pagi menjelang itu terlihat bahwa ada bulir-bulir air. Kalau malam tidak kelihatan nih, karena gelap. Jadi sama seperti teh ini sayang. Jadi pada saat pertama ditutup, tutupnya ini dalam keadaan kering, tidak ada bulir air. Kemudian saat dibuka, udara panas dari teh mengalami pendinginan berasal dari lingkungan, suhu lingkungan, kemudian menjadi bulir air dalam tutup teh. Jadi kesimpulannya, proses pengembunan adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair, menjadi bulir air, dari udara menjadi air karena adanya pendinginan. Nah, jadi mengembun itu tidak sampai menjadi batu atau tidak sampai membeku. Jadi wujudnya hanya sampai menjadi air sayang ya. Jadi dari uap, dari gas, dari udara menjadi air. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar jam. Kira-kira ada apa saja yang tertera sampai dia dikatakan jam? Kira-kira apa saja yang menjadi komponen gambar sehingga dia disebut sebagai jam? Betul, ada angkanya. Angkanya hanya sampai 12 ya. Karena satu hari itu sama dengan 24 jam. Oke, 2 kali putaran. Kemudian ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Ada yang tahu sayang? Apa sih fungsi dari jarum pendek dan jarum panjang pada jam? Betul, jarum panjang pada jam menunjukkan menit. Nah, dan jarum pendek pada jam menunjukkan jam atau pukul. Bukan dipukul ya, tapi pukul waktu. Bukan pukul orang sayang ya. Oke. Contohnya, jika melihat gambar, kira-kira jarum pendeknya menunjuk ke angka berapa sayang? Betul, menunjuk ke angka 3. Kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka
12. Jika seperti ini gambarnya, artinya sedang menunjuk pukul, betul, pukul 3:00. Nah, jadi kalau sampai di angka 12, itu artinya perubahan jam. Kalau di angka 1, jarum panjangnya berarti lewat 5. Hitung Ki. 1, 2, 3, 4, 5. Lewat 5 menit. Kalau jarum panjangnya di angka 5, lewat berapa menit ya? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi jika jarum panjang ini berpindah ke angka 5, maka artinya jam ini menunjukkan pukul 3:25. Paham? Oke, contoh yang kedua. Nah, jika seperti ini gambarnya, kira-kira menunjukkan pukul berapa ya? Ya, pertama kita lihat dulu jarum pendeknya. Jarum pendek ini berada di antara angka 7 dan 8. Ya, cara membacanya, sebut angka yang telah dilewati jarum pendek. Angka yang telah dilewati angka berapa, sayang? Betul, angka 7. Kemudian kita cari menitnya. Di menit keberapa? Nah, tadi jika lewat 1 berada di angka 1 jarum panjangnya berarti lewat 5. Kalau jarum panjangnya di angka 10 berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Betul. Nah, karena jarum panjang ini berada mendekati angka 11, maka kita cari dulu jika jarum panjangnya tepat menunjuk angka 11, kira-kira dia berada di menit berapa ya? Betul, 11 dikali 5. 11-nya ditambah sebanyak 5 kali. Betul, 55. Nah, karena belum sampai di angka 11, jadi kita ambil satu angka sebelum 55, yaitu 54. Jadi, jarum pendeknya menunjuk ke angka di antara 7 dan 8, tetapi yang kita tulis adalah angka 7, karena angka 7 yang telah dilewati. Kemudian menitnya menit ke 54. Oke, bisa dipahami sayang? Jadi untuk jarum pendek ini, jika dia berada di antara 2 angka, maka tulis angka yang sudah dilewati. Ya? Oke. Baik, untuk latihannya, silahkan Ananda membuka buku tematik tema 3C halaman 76. Nah, di sana ada sebuah percobaan yang harus dilengkapi. Nah, untuk tahu percobaannya apa, silahkan buka di halaman sebelumnya, halaman 75. Untuk mengisi ini, dilakukan ya sayang percobaannya, supaya tahu harus diisi seperti apa, harus dilengkapi seperti apa ya. Oke, gampang kok percobaannya, semua punya bahannya di rumah. Nah, kemudian untuk latihan yang kedua, silakan buka di buku tematik halaman 3C. Buku tematik
3C, halaman 92. Nah, satu contoh, perhatikan gambar yang pertama, sayang. Pertama, lihat jarum pendeknya menunjuk ke angka berapa? Betul, ke angka 8. Kita cari, kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka berapa untuk gambar yang nomor 1 ini? Betul, angka 4. Jadi, jam 8 lewat, kita hitung, lewat 5, lewat 10, lewat 15, lewat 20. Jadi, untuk jam pertama menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit. Nah, caranya seperti itu, sayang ya. Setiap jarum panjang menunjuk angka 1, artinya lewat 5 menit. Dan seterusnya, ditambah 5, ditambah 5. Oke? Selamat mengerjakan. Bismillah, pasti bisa. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, untuk ringkasan materi hari ini cukup sampai di sini. Yuk sama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, dilengkapi latihan 1 dan latihan 2. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Jangan lupa sholat dan membantu ayah dan bunda di rumah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ananda Soleh dan Solehanya Ustazah.